Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Master Sekte yaitu Tan Tai Xuanzong memerintahkan semua orang untuk kembali ke Sekte Huanfu Shenzong. Namun pada saat setelah Tan Tai Xuanzong selesai berbicara, tiba-tiba Tanyun berkata, Master Sekte, murid ini adalah Tanyun, dari kebun obat Lingsan, ingin meminta pertempuran, ucap dari Tanyun. Mendengar perkataan dari Tanyun semua orang pun terkejut, termasuk Master Sekte Abadi-Abadi, dan Master Sekte Jiwa Abadi. Pada saat ini Master Sekte Abadi-Abadi dan para muridnya, mengejek dan meremehkan Tanyun, karena mereka semua melihat status yang dimiliki Tanyun, yang hanya seorang tukang. Lalu setelah itu, Xiao kekasih kedua Tanyun berkata kepada Tanyun, Tanyun kamu tidak boleh melakukannya. Huanfu Tingfeng saja yang berada di peringkat 40 daftar pertempuran, tidak bisa mengalahkannya. Jadi kamu jangan membuatku khawatir, ucap dari Xiao. Lalu setelah Xiao selesai berbicara, tiba-tiba gurunya Xiao yaitu Taois Murong berkata dengan marah, diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini, ucap dari Taois Murong. Lalu setelah itu Xiao pun langsung menunduk tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada saat yang sama, Gongsun Ruoxi dan para murid kebun obat Lingsan, sangat mengkhawatirkan Tanyun. Mereka takut jika Tanyun akan benar-benar bertarung melawan murid jenius dari Sekte Abadi-Abadi. Lalu pada saat ini Tanyun melihat ke arah pada semua orang dan kemudian berkata, kalian semuanya, jangan khawatir, ucap dari Tanyun. Lalu setelah Tanyun selesai berbicara, Tanyun menatap ke arah Xiao, dan tersenyum untuk meyakinkan Xiao. Dan pada saat ini, Shen Subing melihat ke arah Tanyun dan berkata dengan dingin, diam, tutup mulutmu. Bukan urusanmu di sini untuk berbicara, ucap dari Shen Subing. Lalu Tanyun pun terdiam dan melihat kekhawatiran melintas di mata Shen Subing. Dari sudut pandang Tanyun, Shen Subing juga mengandalkan dirinya untuk memenangkan kemenangan bagi divisi alkemia nanti dalam kompetisi 9 divisi pintu dalam, dan Tanyun mengerti bahwa Shen Subing berkata begitu, hanya karena Shen Subing takut jika Tanyun melawan Tuoba Zantian dan akan berujung mati. Lalu setelah Shen Subing selesai berbicara, tiba-tiba Tang Xinying berkata, Tanyun, aku tahu kamu memiliki kekuatan, tetapi akan sulit bagimu untuk melawan Tuoba Zantian sekarang. Dan sekarang kamu harus mengikuti apa yang dikatakan Master Sekte. Dan kita harus kembali, ucap dari Tang Xinying. Lalu setelah mendengar kata-kata itu, Tanyun bergumam di dalam hatinya. Kembali ke Sekte, itu tidak akan mungkin bagiku. Jika aku kembali, bagaimana aku bisa memasuki tanah abadi nanti? Gumam dari Tanyun di dalam hatinya. Dan jika bukan karena Tanyun ingin memasuki tanah keabadian dan mencari 11 pedang primordial lainnya, Tanyun terlalu malas untuk melakukan pertarungan semacam ini. Pada saat ini Tan Tai Xuanzong sebagai Master Sekte, tidak mungkin langsung menyetujui permintaan dari Tanyun. Tan Tai Xuanzong kini berpikir sejenak dan kemudian berkata, Tanyun, niatmu untuk memenangkan kemuliaan bagi sekte kita patut dikagumi. Tetapi pertempuran ini akan sia-sia saja, ucap dari Tan Tai Xuanzong sambil menghela nafas. Lalu setelah mendengar itu, Tanyun langsung bergumam di dalam hatinya, hari ini saya akan membantu Wang Fu Shengzong memulihkan reputasinya. Dan setelah itu, aku akan meminta hadiah api lagi. Gumam dari Tanyun di dalam hatinya. Dan setelah itu Tanyun tiba-tiba berlutut di tanah. Dan berkata dengan tenang, Master Sekte, di hati murid ini, Sekte Huangfu Shengzong masih merupakan sekte kuno yang paling kuat hingga saat ini.
Saya tidak akan membiarkan kemuliaan sekte ini diinjak-injak oleh orang lain. Murid ini rela menumpahkan darah untuk sekte, dan meminta master sekte untuk memenuhi permintaanku, ucap dari Tanyun. Setelah Tanyun berkata, Tanyun menemukan bahwa 8 kepala termasuk Tan Tai Xuanzong hanya tertegun. Dan setelah beberapa saat tiba-tiba Dan Yu dan para murid kebun obat Lingsan berlutut di hadapan Master Sekte Tan Tai Xuanzong dan kemudian berkata, Tuan Sekte, tolong penuhi permintaan dan kesetiaan saudara Tan, ucap dari para murid kebun obat Lingsan. Para murid kebun obat Lingsan kini semuanya telah sepenuhnya percaya kepada Tanyun, dan mereka semua tidak ragu-ragu untuk mendukung apapun yang akan dilakukan Tanyun. Lalu pada saat ini, Sen Subing menatap ke arah Tanyun dengan marah dan kecemasan di mata indahnya. Sen Subing tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya bisa terdiam. Dan di sebelah Sen Subing kini Taois Murong menatap Tanyun dengan dingin. Dan Taois Murong sangat senang jika Tanyun akan bertarung, karena Taois Murong selalu ingin Tanyun mati. Lalu setelah itu Master Sekte Tan Tai Xuanzong menyipitkan mata dan menatap Tanyun, dan kemudian berkata, sudahkah kamu memikirkannya? Ucap dari Tan Tai Xuanzong. Lapor kepada Master Sekte, apa yang murid ucapkan telah murid putuskan, ucap dari Tanyun berkata dengan keras. Oke, baiklah kalau begitu, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Lalu setelah itu, Tan Tai Xuanzong berkata lagi, kini telah diputuskan bahwa setelah kematian Tanyun, Tanyun harus dikubur dalam-dalam, dan perbuatannya harus diberitakan dan disebarkan di seluruh Huangfu Shengzong, sehingga semua orang harus ingat, Huangfu Shengzong memiliki murid tukang yang rela mati demi kejayaan Huangfu Shengzong kita. Ucap dari Tan Tai Xuanzong. Kini Tan Tai Xuanzong langsung memutuskan bahwa Tanyun akan mati dalam pertempuran nanti. Dan setelah itu Tanyun pun bangun, dan kemudian mata semua orang tertuju padanya. Sekarang jiwa Tanyun sangat kuat. Kekuatan jiwa Tanyun sebanding dengan level ketiga pemurnian alam jiwa. Dan kekuatan mata ilahi Hongmengnya juga telah meningkat pesat. Dan kekuatan api Hongmeng telah mencapai tingkatan kedua puncak, sehingga bisa langsung menghancurkan harta karun kelas atas dengan sekejap mata. Dan ditambah lagi, saat dia memasuki pemurnian alam jiwa janin tingkat 9, kekuatan Tanyun meningkat tajam dan kekuatan pedang pebantai Hongmeng juga ikut meningkat. Kini Tanyun sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Tanyun berpikir hanya dengan 3 metode saja, Tanyun akan bisa mengalahkan Tuoba Zantian. Tanyun juga kini yakin dengan metode kecepatan langkah ilahi Hongmeng miliknya sendiri, bahwa dengan langkah ilahi Hongmeng, Tanyun juga akan dapat menghancurkan lawan. Dan pada saat ini Tuoba Zantian melihat bahwa Tanyun hanyalah seorang murid tukang, dan segera, Tuoba Zantian menunjukkan niat membunuh. Dan kemudian Tuoba Zantian berkata, kamu hanyalah seorang murid tukang, dan kamu juga hanya berada di level pemurnian alama jiwa. Dan kini kamu berani memprovokasi saya, itu sama saja dengan kematian bagimu, ucap dari Tuoba Zantian mendengus dingin, dan kemudian setelah selesai berbicara, Tuoba Zantian langsung menggunakan jurus langkah ajaib berkabut, dan setelah itu Tuoba Zantian langsung menghilang dan kemudian melesat ke arah Tanyun. Kini Tuoba Zantian sangat meremehkan Tanyun yang hanya seorang murid tukang, sehingga Tuoba Zantian tidak menggunakan teknik berpedangnya. Dan pada saat berikutnya, Tuoba Zantian tiba-tiba muncul di depan Tanyun, membawa sinar pedang, dan menebaskan pedangnya ke arah leher Tanyun. Kecepatan dan gerakan Tuoba Zantian sangat cepat sehingga sebagian besar murid hampir tidak dapat menangkap jejak gerakan apapun. Tapi di mata Tanyun, Tanyun melihatnya dengan jelas. Jika Tanyun menggunakan langkah ilahi Hongmeng, Tanyun setidaknya 3 kali lebih cepat dari kecepatan lawan. Lalu setelah itu sudut mulut Tanyun sedikit terangkat dan segera,
Tanyun melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dan karena kecepatan ilahi Hongmeng sangat cepat, Tanyun tiba-tiba menghilang pada saat akan ditebas oleh Tuoba Zantian. Melihat Tanyun tiba-tiba menghilang, Tuoba Zantian pun langsung terkejut dan kemudian berkata, "Ini mustahil. Bagaimana kamu bisa lebih cepat dariku?" Ucap dari Tuoba Zantian. Setelah Tuoba Zantian berkata, Tanyun langsung muncul di sisi kiri Tuoba Zantian. Dan Tanyun langsung merubah tangan kirinya menjadi setajam cakar. Dan kemudian mengarahkan cakarnya ke arah leher Tuoba Zantian. Dan kini 5 jari Tanyun telah menusuk ke dalam leher Tuoba Zantian. Lalu darah pun keluar dengan deras di leher Tuoba Zantian. Lalu setelah itu Tanyun kemudian berkata, "Orang yang telah menghina sekteku, itu pasti akan mati." Ucap dari Tanyun. Lalu mendengar itu, Tuoba Zantian pun berteriak kesakitan dan kemudian berkata dengan lemah, "Jika saja aku tidak ceroboh, kamu bukanlah lawanku." Ucap dari Tuoba Zantian. Lalu setelah Tuoba Zantian selesai berbicara, Tanyun langsung memenggal kepala Tuoba Zantian, dan langsung menendang tubuh Tuoba Zantian yang tidak memiliki kepala. Lalu pada saat ini 199 murid Sekte Abadi-Abadi yang melihat tubuh Tuoba Zantian tidak memiliki kepala jatuh ke dalam kelesuan. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Tuoba Zantian, yang menempati peringkat 198 di peringkat abadi Neimen yang bermartabat, baru saja mati. Dan lagi Tuoba Zantian dibunuh secara brutal oleh seorang murid tukang yang hanya berada di level pemurnian alam jiwa tingkat ke-9, Sekte Huangfu Shengzong. Dan setelah keheningan singkat, beberapa murid dari Sekte Abadi-Abadi menangis dengan suara rendah, dan beberapa murid lainnya hanya terdiam, dan kini kemarahan di mata para murid Sekte Abadi-Abadi sangat mengerikan. Dan kini bukan hanya para murid yang sangat marah, tetapi Master Sekte Abadi-Abadi yaitu Ruyan Wuji pun sangat marah dan tidak menyangka bahwa murid jeniusnya akan dikalahkan oleh seorang murid tukang Sekte Huanfu. Dan di sisi lain, kini tubuh kekar Tantai Xuanzong bergetar tak terkendali karena kegembiraan. Dia awalnya berpikir bahwa kompetisi 4 seni ini tidak dapat lagi dilakukan. Tetapi sekarang karena penampilan Tanyun yang sangat menakjubkan, kompetisi 4 seni akan dilakukan seperti biasa. Jadi Tantai Xuanzong kini sangat bersemangat. Lalu setelah itu sebuah teriakan yang begitu lembut terdengar, "Tanyun, bagus," ucap dari Sen Subing dan Tang Xinying sambil tersenyum. Dan pada saat yang sama Luo Fan, Song Hong dan 50 murid lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia, serta Nangong Ruksue yang datang ke Sekte Abadi-Abadi bersama Sen Subing, dan para murid Taman Obat, juga kini sangat mengagumi Tanyun. "Aku tidak menyangka dia begitu kuat," ucap dari Nangong Ruksue dan Gongsun Ruoxi terkejut. Zhongwu Xiao kini memandang Tanyun dengan gembira, dan bangga dengan kekasihnya. Lalu setelah itu, seorang pria tua berambut putih berjalan ke arah tubuh Tuoba Zantian yang tidak memiliki kepala. Pria tua itu kemudian berkata, "Master Sekte, Anda benar-benar belum mengetahuinya. Baru sebulan yang lalu, murid saya Zantian telah dipromosikan menjadi master tingkat tinggi. Dan saya berniat ingin memberitahu Anda besok. Tapi kini Zantian sudah mati. Master Sekte, meskipun Zantian bukan murid yang terkuat di Sekte Abadi-Abadi kita, tetapi dia adalah seorang jenius yang belum pernah ada dalam 1000 tahun. Jadi tolong balaskan kematian dia," ucap dari pria tua itu sambil menangis. Dan pada saat ini, orang yang paling bahagia adalah Tantai Xuanzong, Taois Murong, dan kepala artefak Xianmen, Tao Qifa. Dari sudut pandang 3 orang ini, kemenangan Tanyun sekarang berarti kompetisi 4 seni besok dapat dimainkan seperti biasa, sehingga mendapatkan kesempatan untuk bisa memasuki tanah abadi. Dan karena Tuoba Zantian meninggal, murid artefaknya akan kehilangan musuh yang tangguh.
Di sisi lain, Ruyan Wuji menatap Tan Yun. Wajahnya memerah karena marah. Dan dia sedih dan marah karena kehilangan seorang murid jenius seperti Tuoba Zantian. Hehehe. Tai Xuanzong tertawa dan memandang Ruyan Wuji ke samping dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte Ruyan, fakta telah membuktikan bahwa murid jenius dari sektemu yang paling kamu banggakan tidak sebaik murid tukang dari sekte kami. Dan jika dibandingkan dengan sekteku, kekuatan sektemu masih berbeda jauh, hahaha. Sudahlah, Master Sekte ini sekarang juga sangat lelah. Katakan padaku, di mana tempat peristirahatannya? Dan saya pikir Master Sekte Ruyan tidak akan menarik kembali kata-katanya karena Tan Yun membunuh Tuoba Zantian. Dan itu berarti sekte saya bisa berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni besok, kan? Ucap dari Tai Xuanzong. Tai Xuanzong, Master Sekte ini telah membuat janjinya sendiri, dan tidak akan menarik kembali kata-katanya. Ruyan Wuji menekan amarahnya dan ekspresinya menjadi dingin. Namun, asal kamu tahu permainan ini tidak masuk hitungan. Ucap dari Ruyan Wuji. Apa tidak masuk hitungan? Ruyan Wuji, apa maksudmu? Tai Xuanzong benar-benar marah. Kamu adalah penguasa sekte yang bermartabat. Anda tidak boleh kentut saat berbicara. Ucap dari Tai Xuanzong. Tai Xuanzong, perhatikan kata-katamu saat berbicara. Jika tidak Tuan Sekte ini akan bertindak kejam. Ya, memang benar Tuan Sekte ini telah mengatakan bahwa jika 3 murid Anda bisa menang sekali, kompetisi 4 seni akan dilakukan seperti biasa besok. Petik 2. Tapi, kamu juga tahu 3 orang yang dipilih pertama telah berubah. Dan yang terakhir telah menjadi Tan Yun ini. Jadi bagaimana itu bisa dihitung? Ucap dari Ruyan Wuji. Dan pada saat ini, Zhuge Yu seorang master sekte jiwa ilahi ikut membuka mulutnya dan kemudian berkata, Master Sekte Ruyan berkata dengan sangat baik, semua orang telah berubah. Sekarang, bagaimana kesepakatan masih bisa dihitung? Ucap dari Zhuge Yu. Kalian sangat hina. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Ucap dari Tai Xuanzong sangat marah. Tai Xuanzong kini berpikir, jika saja ini bukan berada di tempat musuh, ini akan menjadi sebuah pertempuran besar. Lalu setelah itu, seorang kepala dari sekte Huangfu berkata, Master Sekte, tenanglah. Karena mereka telah mengkhianati janji mereka, mari kembali ke sekte untuk saat ini. Dan kita akan membahasnya di masa depan, ucap dari kepala itu. Dan pada saat ini Tan Yun tidak terima dan kemudian berlutut di depan Tai Xuanzong dan kemudian berkata, Master Sekte, murid ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap dari Tan Yun. Katakanlah. Ucap dari Tai Xuanzong sambil menghela nafas. Saya memohon kepada Master Sekte, untuk mengizinkan murid ini bernegosiasi dengan Master Sekte Abadi-Abadi dan Master Sekte Jiwa Abadi. Ucap dari Tan Yun. Dan begitu suara Tan Yun jatuh, kepala artefak Xianmen Taoist Kifa sangat marah dan kemudian berkata, Tan Yun, kamu begitu sombong, ucap dari Taoist Kifa. Lalu setelah itu Tai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Taoist Kifa untuk tutup mulut, dan kemudian menatap Tan Yun dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu bahwa mengatakan ini keterlaluan? Ucap dari Tai Xuanzong. Murid tidak bermaksud menyinggungmu. Murid mengerti bahwa jika orang-orang kuat, negara akan kuat, dan jika para murid kuat, sekte akan kuat. Dan jika murid yang baik itu kuat, maka orang bijak akan kuat. Ucap dari Tan Yun. Baiklah maka tuan ini ingin melihat seberapa kuat kamu. Ucap dari Tai Xuanzong. Tai Xuanzong kini punya firasat bahwa murid tukang di depannya bisa membalikkan situasi hari ini. Terima kasih, Tuan Sekte. Ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu Tan Yun pun bangkit. Dan sedikit menyesuaikan jubahnya, dan langsung memandang Zhuge Yu, dan kemudian berkata,
Master Sekte Zuge. Apakah Anda sama dengan Tuan Sekte Ruyan? Dan Anda tidak akan mengizinkan murid Wang Fu Sengzong untuk memasuki medan perang para dewa, ucap dari Tanyun. Tentu saja, apakah ada masalah? Ucap dari Zuge Yu mencibir. Oh begitu. Dan aku ingin mengajukan sesuatu. Dan aku tidak tahu Master Sekte Ruyan dan Master Istana Zuge akan berani menerimanya atau tidak, ucap dari Tanyun. Ini lelucon. Kualifikasi apa yang Anda pertaruhkan dengan kami? Ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu Ruyan Wuji berkata lagi, Tantai Xuanzong, jangan biarkan muridmu membuatmu malu. Cepat kamu bawa dia pergi, ucap dari Ruyan Wuji. Sebelum Tantai Xuanzong bisa berbicara, Tan Yun berkata dengan dingin, Master Sekte Ruyan, kamu baru saja mengatakan bahwa aku telah menggantikan murid Wang Fu Tingfeng, yang menyebabkan Anda membatalkan perjanjian dengan Master Sekte saya. Dan hari ini saya akan menerima tantangan dari setiap murid dari Sekte Abadi-Abadi Mudot dan jika saya menang, kompetisi 4 seni besok akan berlanjut seperti biasa. Dan tempat untuk memasuki tanah abadi masih akan dialokasikan sesuai dengan hasil kompetisi 4 seni. Dan jika saya kalah, saya siap untuk mati. Master Sekte Ruyan, aku baru saja membunuh Tuoba Zantian. Bukankah kamu benar-benar ingin membunuhku? Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk bisa membunuhku. Tetapi itu juga tergantung padamu, apakah kamu punya nyali untuk setuju. Ucap dari Tanyun. Setelah kata-kata Tanyun keluar, para murid dari Sekte Abadi-Abadi merasa bahwa murid tukang di depan mereka sangat arogan. Dan pada saat ini, Ruyan Wuji sangat marah dan kemudian berkata, Anak kecil yang bodoh, bagaimanapun Master Sekte ini ingin membunuhmu, karena kamu telah membawa nyawamu sendiri. Bagaimana mungkin Master Sekte ini tidak menerimanya? Baiklah, Master Sekte ini berjanji, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu di sisi lain Sen Subing sangat cemas dan kemudian berkata, Tanyun apakah kamu gila? Ucap dari Sen Subing dengan cemas. Dan kini 200 murid sekte dalam dari Sekte Jiwa Abadi memandang Tanyun dengan jijik. Para murid Sekte Jiwa Abadi memikirkan Tanyun yang hanya berada di tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa janin, berani memprovokasi para murid Sekte Abadi-Abadi. Mereka berpikir bahwa Tanyun hanya akan mati dengan sia-sia. Dan di sisi lain, Tantai Xuanzong mengambil napas dalam-dalam, memandang Tanyun, dan berkata, Tanyun, niat Anda untuk memenangkan kemuliaan bagi sekte. Master Sekte ini sangat mengerti, tetapi masalah ini harus dilakukan dalam kapasitas seseorang. Ini masih belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang, ucap dari Tantai Xuanzong. Master Sekte, murid tidak akan pernah kembali, ucap dari Tan Yun tegas. Tidak peduli apa, Tan Yun harus memenangkan kualifikasi agar bisa membuat Sekte Huanfu ikut dalam kompetisi 4 seni, dan agar Tan Yun bisa memasuki tanah abadi. Dan penting juga untuk menemukan cara agar para murid Wang Fu Sengzong mendapatkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa di Sekte Jiwa Abadi di masa depan. Dan karena 11 pedang ilahi Hongmeng yang tersisa, Tanyun akan melakukan apapun untuk memasuki tanah abadi dan medan perang para dewa, untuk menemukannya. Lalu setelah itu Tantai Xuanzong kembali berkata, Oke, Master Sekte mengucapkan semoga sukses, ucap dari Tantai Xuanzong memuji. Terima kasih, Master Sekte, ucap dari Tan Yun berkata dengan hormat. Kemudian Tan Yun menatap Zuge Yu dengan dingin. Dan kemudian Tan Yun dengan arogan menjulurkan jarinya dan menunjuk ke 200 murid Sekte Jiwa Abadi. Dan Tan Yun berkata dengan keras, Master Sekte Zuge, saya menantang semua murid yang Anda bawa. Jika ada yang bisa mengalahkan saya siap melakukan apa saja untuk Anda, ucap dari Tan Yun dengan keras. Demikian pula, jika murid istana Anda kalah,
Dalam 100 tahun, Anda harus mengizinkan murid Huang Fu Sengzong saya untuk memasuki medan perang para dewa. Apakah Anda berani setuju? Ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengatakan itu dalam 100 tahun. Karena medan perang para dewa dibuka setiap 10 tahun sekali. Dan jika berhasil Tan Yun dan para murid Huang Fu Sengzong akan bisa memasuki medan pertempuran dewa 10 kali. Dan jika benar-benar ada pedang ilahi Hong Meng di medan perang para dewa, Tan Yun akan dapat menemukannya. Dan pada saat ini Tan Tai Xuanzong dan semua orang yang melihat adegan Tan Yun pun tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan sisi lain, Zhu Geyu mendengar itu. Zhu Geyu tersenyum. Dan dia memandang Tan Yun dengan jijik. Dan kemudian berkata, baik Tuan Sekte ini setuju. Namun, kamu harus bisa selamat dari duel berikutnya terlebih dahulu. Ucap dari Master Sekte Zhu Ge. Zhu Geyu secara alami mengabaikan Tan Yun, karena Zhu Geyu berpikir kekuatan dari Sekte Jiwa Ilahi miliknya sekarang sangat kuat, bahkan Sekte Abadi-Abadi pun tidak berani memprovokasinya. Apalagi ini hanya seorang tukang yang berada di tingkat ke-9 jiwa janin, itu hanya seperti semut saja di mata Zhu Geyu. Pada saat ini, 200 murid dari Istana Jiwa Abadi membenci Tan Yun. Menurut pendapat mereka, jika Tan Yun berhasil menang dan masih hidup setelah melawan murid dari Sekte Abadi-Abadi, maka penguasa Sekte Jiwa Abadi akan membiarkan muridnya mengambil tindakan, dan Tan Yun pasti akan mati. Pada saat ini, Tetua Agung dari pintu bagian dalam Sekte Abadi-Abadi, menghadap Ruyan Wuji, membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, siapa yang Anda rencanakan untuk dikirim melawan murid tukang itu? Ucap dari Tetua Agung. Biarkan Cener yang berurusan dengan Tan Yun, ucap dari Ruyan Wuji. Tuan Sekte, apakah Anda benar-benar akan mengirim Tuan Muda untuk berurusan dengan Tan Yun, yang hanya seorang tukang? Ucap dari Tetua Agung berkata dengan hormat. Cener adalah Tuan Muda. Biarkan dia melakukan bagiannya dalam masalah ini, ucap dari Ruyan Wuji sambil tersenyum. Baik bawahan patuh, ucap dari Tetua Agung. Setelah Tetua Agung berkata, dia menginjak pedang terbang dan pergi untuk memanggil Tuan Muda Sekte Abadi-Abadi. Para murid Sekte Abadi-Abadi kini mendengar bahwa Master Sekte meminta Tuan Muda untuk berurusan dengan Tan Yun, dan segera, para murid itu sangat senang, dan kemudian para murid berkata, semuanya, biarkan Tuan Muda berurusan dengan Tan Yun. Bagi Tuan Muda mengalahkan Tan Yun akan seperti membunuh ayam saja. Dan asalkan kalian tahu, bahwa jika ada 100 orang yang seperti Tuoba Zantian, mereka tetap bukan lawan Tuan Muda. Jadi ini akan benar-benar akan menjadi pertarungan singkat. Dengan satu jarinya saja itu pasti akan membuat Tan Yun mati, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi. Dan pada saat yang sama kini Zhong Wuxiao sangat khawatir dan dengan cepat datang ke sisi Tan Yun dan berkata, Tan Yun, aku benar-benar takut kehilanganmu, ucap dari Zhong Wuxiao. Lalu setelah itu Tan Yun membawa Zhong Wuxiao ke dalam pelukannya. Dan Tan Yun berbisik ke telinganya, orang lain mungkin tidak percaya. Tapi kamu harus percaya padaku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dan selain itu, aku masih ingin melihat kecantikanmu. Jadi aku tidak akan mati. Ucap dari Tan Yun. Yah, baiklah. Ucap dari Zhong Wuxiao sambil tersenyum dan memeluk Tan Yun dengan erat. Lalu melihat adegan itu, Dan Yu dari kebun obat Lingsan pun berteriak. Kakak ipar kedua, jangan khawatir, kita semua percaya pada kakak senior Tan, ucap dari Dan Yu. Namun begitu Dan Yu akan membuka mulutnya kembali, tiba-tiba dipotong oleh Taois Murong yang marah. Omong kosong apa yang kamu katakan, murid dari artefakku tidak akan berhubungan dengan orang seperti Tan Yun, ucap dari Taois Murong. Mendengar itu, Dan Yu langsung terdiam dan tidak bisa apa-apa.
Dan di sisi lain, murid laki-laki dari Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi, menyaksikan adegan cinta Tan Yun dan Zhong Wuxiao. Dan mereka diam-diam mengatakan bahwa bunga sedang dimasukkan ke dalam kotoran sapi. Para murid laki-laki dari Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi sangat iri kepada Tan Yun saat ini. Lalu setelah itu, Taois Murong tiba-tiba berteriak, "Xiao, datang ke sini kepada guru," ucap Taois Murong dengan marah. "Tan Yun, guru memanggilku, aku pergi dulu," ucap dari Zhong Wuxiao. Lalu setelah itu Xiao berkata lagi pada Tan Yun, "Aku yakin kamu bisa menang," ucap dari Xiao. Lalu setelah mengatakan ini, Zhong Wuxiao pergi, dan dengan patuh datang ke sisi Taois Murong. Setengah jam kemudian, matahari telah terbenam, dan 3 sosok tiba-tiba turun dari langit dan mendarar di puncak. Salah satu 3 sosok itu adalah lelaki tua yang secara alami adalah tetua agung yang pergi mencari tuan muda. Dan 2 lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah emas, wajahnya seperti mahkota batu giok, dan dia cukup tampan. Pria itu adalah tuan muda Sekte Abadi-Abadi yang bernama Ru Yanchen. Di antara 2 juta murid pintu dalam Sekte Abadi-Abadi, kekuatan Ru Yanchen berada di peringkat ke-10 di peringkat abadi. Dan satu lagi adalah seorang wanita cantik, dan wanita itu tinggi dan ramping, mengenakan gaun panjang merah muda dan sutra biru tergantung di bahunya seperti pisau. Dan pada saat ini 200 murid dari Sekte Jiwa Abadi memberi hormat kepada wanita cantik itu, dan berkata, "Saya telah melihat gadis suci," ucap dari 200 murid Sekte Jiwa Abadi. Lalu setelah itu wanita cantik itu berkata, "Sudahlah kalian tidak perlu terlalu sopan," ucap dari wanita cantik itu. Lalu setelah itu wanita cantik itu berkata lagi dan membungkuk di depan Master Sekte Zugeyu. "Hormat kepada guru. Murid telah melihat guru," ucap dari wanita cantik itu. Lalu pada saat yang sama Nanggong Ruksue seorang murid langsung dari Sen Subing pun berteriak, "Kakak," ucap dari Nanggong Ruksue. Ternyata wanita cantik yang berada di Sekte Jiwa Abadi adalah kakak perempuan dari Nanggong Ruksue. Lalu pada saat ini, wanita cantik itu menoleh ke arah suara itu. Dan pada saat menoleh, para pria di Sekte Huanfu Shenzong pun langsung terpana dengan kecantikannya yang begitu mempesona. Dan ketika wanita cantik itu melihat Nanggong Ruksue, wajahnya yang dingin pun tersenyum dan berkata, "Ruksue, mengapa kamu ada di sini?" ucap dari wanita cantik itu. Wanita cantik itu bernama Nanggong Yukin, dan Nanggong Yukin ini adalah tunangan Tan Yun, yang telah dihapus ingatannya pada waktu Tan Yun berada di tempat kelahirannya. Nanggong Yukin melintas dan muncul di samping Nanggong Ruksue, memegang tangan Nanggong Ruksue. "Kakak, saya adalah anggota Huangfu Shenzong lebih dari 2 tahun yang lalu, dan sekarang saya adalah murid Batiniah." Nanggong Ruksue menarik Nanggong Yukin sambil tersenyum. "Kakak, saya tidak dapat melihat tingkat kultivasi Anda. Di alam apa kamu masuk sekarang?" ucap dari Nanggong Ruksue. "Aku berada di kesempurnaan jiwa janin," ucap dari Nanggong Yukin sambil tersenyum. "Apa? Kesempurnaan? Mengapa begitu cepat? Kamu masih berada di alam embrio roh tingkat 6 lebih dari 4 tahun yang lalu." "Saat itu, dan aku sudah berada di alam embrio roh tingkat 8, ucap dari Nanggong Ruksue cemberut dan berkata dengan terkejut. "Adik, aku begini juga karena aku kakak perempuanmu. Dan karena setengah dari 4 tahun telah dihabiskan di menara ruang waktu. Jadi ranahku telah meningkat dengan cepat," ucap dari Nanggong Yukin sambil tersenyum. "Oh, jadi begitu. Tetapi dalam analisis terakhirku, itu karena kekuatanmu sendiri," ucap dari Nanggong Ruksue tersenyum. Lalu setelah itu Nanggong Ruksue memandang Sen Subing di sampingnya, dan memperkenalkan, "Kakak, ini adalah guruku,"
ucap dari Nangong Ruksue. Halo, senior, terima kasih karena telah merawat adikku, tolong jaga dia untukku. Ucap dari Nangong Yukin membungkuk sedikit ke arah Sen Subing. Sama-sama, ucap dari Sen Subing memandang Nangong Yukin, dan berkata dengan lembut, Ruksue, perkataanmu bahwa kakakmu memiliki kecantikan dan tak tertandingi ternyata benar. Aku baru percaya setelah melihatnya hari ini, ucap dari Sen Subing. Dan pada saat ini, Tan Yun memandang Nangong Yukin yang berada di dekatnya, dan merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan ini datang dan menghilang dengan cepat. Mengapa saya merasa sakit hati ketika saya melihatnya? Ucap dari Tan Yun sambil menatap Nangong Yukin. Dan ketika sakit hati itu menghilang, kesedihan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Tiba-tiba, Tan Yun merasa sedih, dan kesedihan mengamuk di dalam hatinya. Kenapa aku merasa seperti ini? Mengapa? Ucap dari Tan Yun. Tan Yun kini belum menyadari bahwa ingatannya tentang Nangong Yukin telah dihapuskan. Sama seperti Nangong Yukin yang telah dihapuskan ingatnya tentang Tan Yun. Dan pada saat yang sama Nangong Yukin yang berkonsentrasi pada Tan Yun, dengan rasa jijik yang kuat di matanya yang indah dan kemudian berkata, bukankah orang tuamu mengajarimu untuk tidak menatap orang lain? Apakah kamu tidak tahu sopan santun kepada orang? Kamu benar-benar tidak berpendidikan, ucap Nangong Yukin kepada Tan Yun. Mendengar itu, kemarahan Tan Yun meledak di dalam dadanya. Lalu setelah itu Nangong Ruksue berusaha menenangkan kakaknya dan berkata, Kakak, jangan marah. Aku memberitahunya saat itu bahwa kamu adalah orang yang paling cantik di dunia. Kurasa dia terpesona olehmu. Faktanya, dia sangat baik, bukan murid yang seperti itu. Ucap dari Nangong Ruksue. Mendengar perkataan itu, Nangong Yukin hanya mendengus dingin ke arah Tan Yun. Lalu pada saat yang sama Ruyan Wuji, yang tidak jauh, menunjuk ke Tan Yun, dan berkata kepada Ruyan Chen, Cener, dia yang telah membunuh Zantian, dan menantang murid batin sekte saya, ucap dari Master Ruyan Wuji. Ayah, Tetua Agung baru saja memberitahu tentang apa yang dilakukan anak itu sebelumnya. Jadi jangan khawatir, aku tahu apa yang dilakukan kepada anak itu. Ucap dari Ruyan Chen. Lalu, setelah Ruyan Chen menjawab, dia berubah menjadi bayangan, dan muncul di tengah-tengah puncak. Lalu Ruyan Chen langsung memelototi Tan Yun, yang berjarak lebih dari 300 kaki di depannya. Pada saat ini para murid sekte abadi-abadi berteriak, Tuan Muda Perkasa, Tuan Muda bunuh dia, Tuan Muda. Dia membunuh kakak senior Tuoba dengan kejam. Tolong bunuh dia dan balaskan dendam kakak senior Tuoba. Tuan Muda. Dia memprovokasi sekte abadi-abadi kita. Tolong bunuh dia, ucap dari teriakan para murid. Ruyan Chen mengangkat tangan kirinya sedikit untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu dia menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian berkata, Tuan Muda ini ada di sini. Dan tukang rendahan akan berguling dan mati untukku. Ucap dari Ruyan Chen. Semua orang di puncak kini terdiam, dan hanya siulan embusan angin yang bisa didengar tanpa henti, dan mata semua orang tertuju pada Ruyan Chen dan Tan Yun saat ini. Dalam embusan angin, Tan Yun berjalan menuju Ruyan Chen dengan pelan, dan di setiap langkah yang diambilnya, niat membunuh semakin kuat. Dan pada saat yang sama, gelombang kekuatan spiritual melonjak dari tubuh Tan Yun, perlahan-lahan berputar di sekitar tubuhnya. Tan Yun kini seperti dewa perang emas yang datang ke puncak gunung. Dalam kata-kata murid sekte abadi-abadi barusan, Tan Yun mengetahui bahwa Ruyan Chen adalah jenius yang berada di posisi ke-10 di sekte dalam, dan Tan Yun tidak berani ceroboh sekarang. Tan Yun memutuskan untuk menyerang lebih dulu, dan ketika Tan Yun masih berjarak 300 kaki dari Ruyan Chen, Tan Yun langsung melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dan tiba-tiba, pupil Ruyan Chen menyusut tiba-tiba,
dan berkata, kecepatan yang sangat cepat, ucap dari Ruyan Chen. Lalu setelah itu, sosok Tanyun tiba-tiba muncul di atas kepala Ruyan Chen. Tinju kanan yang ditutupi dengan kekuatan spiritual, menuju ke kepala Ruyan Chen, mencoba menghancurkannya dengan 60% kekuatan. Lalu pada saat yang sama Ruyan Chen berkata, keluarkan seluruh kemampuanmu, ucap dari Ruyan Chen menghina. Lalu setelah itu Ruyan Chen menggunakan telapak tangan kanannya untuk memblokir serangan tinju Tanyun. Energi spiritual yang menyilaukan kini berputar-putar di telapak tangan Ruyan Chen, dan kemudian tiba-tiba didorong ke arah tinju. Saat tinju dan telapak tangan bertemu, ruang radius 100 meter bergetar hebat, dan badai kekuatan spiritual meledak seperti nebula. Dalam sekejap, Yu Wei yang luar biasa menyapu ke segala arah, menyebabkan debu naik, mengaburkan pandangan semua orang. Di dalam debu, kulit Ruyan Chen tiba-tiba berubah, dan tubuh Tan Yun terhempas ke udara. Telapak tangan kanan Ruyan Chen kini ditutupi dengan darah yang mengejutkan, dan untaian darah segar tumpah di atas puncak. Ekspresi Tan Yun dingin dan tidak terluka. Dia menginjak tanah, dan tanah retak berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Bergerak dengan keras ke arah Ruyan Chen, dan tiba-tiba melemparkan pukulan lagi. Pada saat ini, Tan Yun mengetahui bahwa pihak lain adalah janin binatang. Jika tidak, pihak lain tidak mungkin hanya sedikit terluka dengan pukulan yang baru saja dia layangkan. Tan Yun tidak akan menggunakan semua kemampuannya sampai dia dipaksa. Dia akan menyimpan kartu asnya untuk ronde berikutnya, dan menggunakannya ketika berhadapan dengan murid-murid Istana Jiwa Abadi. Tuan ini ceroboh. Tuan muda ini telah meremehkanmu, ucap dari Ruyan Chen meraung marah. Dan kini Ruyan Chen menggunakan kekuatan janin binatangnya. Dan dengan cepat kekuatan tubuhnya meningkat 10 kali lipat. Melihat adegan ini Tan Yun pun sedikit terkejut. Lalu setelah itu, Ruyan Chen langsung melesat ke arah Tan Yun dan melayangkan pukulannya, dan langsung saja kedua pukulan beradu sangat keras. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, dan ada suara keras yang besar, dan tiba-tiba, badai energi yang kuat, seperti gelombang pasang, menyapu semua yang ada di radius 300 meter. Dan badai energi itu langsung menyapu Danyu dan lusinan murid Taman Obat Terbang. Lalu setelah itu, Ruyan Chen berkata dengan keras, ini tidak mungkin, kamu hanya berada di tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ucap dari Ruyan Chen. Teriakan yang tidak dapat dipercaya ini memasuki telinga semua orang. Dan semua orang melihat melalui debu yang menutupi langit, tetapi ketika mereka melihat Ruyan Chen tinju kanan kulitnya pecah, mulutnya menyemburkan darah, dan Tan Yun hanya mundur selangkah dan kembali mendekati Ruyan Chen. Orang yang menarik, Anda telah berhasil membuat saya marah, ucap dari Ruyan Chen. Lalu setelah berbicara, Ruyan Chen langsung mengeluarkan jurus tubuh suci jiwa darah. Dan setelah itu, tiba-tiba lingkaran cahaya berwarna darah yang kabur meletus dari tubuhnya. Lingkaran cahaya berwarna darah itu adalah kekuatan yang susah payah Ruyan Chen kembangkan. Lalu melihat ini, para murid Sekte Abadi-Abadi berteriak. Lihat, semuanya, Tuan Muda mulai menunjukkan kekuatannya. Ya, setahun yang lalu, Tuan Muda mengalahkan kakak senior Ouyang dengan bantuan tubuh suci jiwa darah. Dan dalam satu gerakan Tuan Muda, bisa langsung masuk ke 10 besar Immortal Ranking. Tapi karena Tan Yun bisa memaksa Tuan Muda untuk menggunakan tubuh suci jiwa darah, sepertinya Tan Yun memang agak kuat. Hehe, jadi apa, jika saya memberitahu Anda, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menahan pukulan dari Tuan Muda, ucap dari para murid. Lalu pada saat yang sama murid-murid Sekte Jiwa Abadi, menonton pertunjukan yang bagus, dan menunggu Tan Yun dibantai.
Dan di sisi lain, murid-murid Wang Fu Shengzong meninggalkan dendam mereka sebelumnya di depan musuh asing dan diam-diam berdoa agar Tan Yun tidak akan pernah mati. Mata Zhong Wu Xiao kini dipenuhi kekhawatiran. Dan Gongsun Ruoxi di sampingnya, matanya yang indah penuh dengan kecemasan yang intens. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia begitu khawatir tentang Tan Yun saat ini. Dan pada saat ini ketika semua orang memikirkannya, lengan kanan Ru Yanchen meledak, dan seluruh lengan kanannya telah berubah menjadi kristal berwarna darah, seperti terdiri dari permata darah. Hahaha, persetan, ucap dari Ru Yanchen penuh darah. Rambutnya acak-acakan, pipinya yang tampan bengkok seperti hantu, dan kini Ru Yanchen mengendalikan kekuatannya. Dan tiba-tiba lengan kanannya utuh kembali. Melihat adegan itu Tan Yun pun bergumam di dalam hatinya. Dia memurnikan tubuhnya dengan darah. Menelan darah itu dengan jiwa. Tampaknya jiwa orang ini sangat kuat, gumam dari Tan Yun. Lalu kini ekspresi Tan Yun menjadi serius, dan dia melakukan langkah ilahi Hong Meng, lalu menghantamkan tinjunya ke kepala Ru Yanchen, seperti kilat. Pada saat ini, Ru Yanchen telah sepenuhnya menyelesaikan evolusi tubuh suci jiwa darah. Dan kemudian Ru Yanchen meraung panjang, dan langsung menghantamkan kaki kanannya ke arah Tan Yun. Lalu kaki kanan Ru Yanchen pun beradu dengan tinju milik Tan Yun. Ledakan keras pun terjadi, dan membuat semua orang terjekut, karena Tan Yun berhasil mengenai tubuh Ru Yanchen. Lalu setelah itu Ru Yanchen mundur beberapa langkah dan berkata, "Hahaha, aku masih ingin membandingkan tubuhku, aku benar-benar berada di atas langit," ucap dari Ru Yanchen. Lalu setelah selesai berbicara, tiba-tiba, Ru Yan Wuji berteriak, "Anakku," ucap dari Ru Yan Wuji di kejauhan. Pada saat yang sama Ru Yanchen terus beradu pukulan dengan Tan Yun. Dan tubuhnya mundur lagi, dan jejak retakan yang tidak terdeteksi muncul di tangan kanan Ru Yanchen. Lalu setelah mendengar teriakan dari ayahnya, Ru Yanchen langsung berkata, "Ayah, aku baik-baik saja," ucap dari Ru Yanchen. Lalu setelah Ru Yanchen selesai berbicara, Tan Yun langsung berbicara dengan suara acuh tak acuh bergema melalui puncak, "Benarkah? Mari kita lihat apakah kamu baik-baik saja kali ini," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun langsung melesat dan muncul di sisi kanan Ru Yanchen, dan langsung melemparkan 3 pukulan satu demi satu dan menghantam lengan kanan Ru Yanchen. Lalu pada saat yang sama Ru Yanchen mengeluarkan jurus langkah ajaib berkabut. Ru Yanchen juga berlatih langkah ajaib berkabut yang sama seperti Tuoba Zantian, tetapi kecepatan yang dia lakukan 2 kali lebih cepat dari Tuoba Zantian. Namun sayangnya, kecepatannya 2 kali lipat, masih sedikit lebih rendah dari kecepatan langkah ilahi Hong Meng milik Tan Yun. Dengan menggunakan langkah ajaib berkabut, Ru Yanchen berhasil menghindar 3 kali berturut-turut, dan setelah itu Ru Yanchen tidak bisa mengelak dari pukulan keempat Tan Yun. Lalu sebelum pukulan Tan Yun mengenai Ru Yanchen tiba-tiba berkata, "Kekuatan kultivasiku adalah tubuh suci jiwa darah, dan saya tidak percaya bahwa Anda akan lebih kuat dari daging saya," ucap dari Ru Yanchen. Kini energi spiritual emas menyelimuti lengan Tan Yun. Dan segera tinju Tan Yun beradu dengan tinju Ru Yanchen. Lalu setelah itu, suara retakan tulang yang jelas bercampur dengan duka pun terdengar, dan setelah itu, mata semua orang yang terkejut, karena melihat tangan kanan Ru Yanchen terputus dari tubuhnya, dan Ru Yanchen kini terbanting ke tanah. Dan di sisi lain kini Tan Yun juga dipukul mundur ke belakang. Dan tangan kanannya bergetar hebat seperti tulangnya akan hancur. Tetapi untungnya Tan Yun bisa langsung menstabilkan kekuatannya. Lalu setelah itu Tan Yun tampak tegas, menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Dan langsung menuju ke arah lengan kanan Ru Yanchen yang tergeletak di tanah. Lalu pada saat yang sama sebuah teriakan muncul dari kejauhan.
Hei bajingan, jika kamu berani menghancurkan tangan kananku, aku akan mencabik-cabikmu hingga beribu-ribu keping. Ucap dari suara itu. Suara itu berasal dari Master Sekte Ruyan Wuji. Lalu setelah itu Ruyan Wuji berteriak lagi. Anakku cepat bangun, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah kata-kata itu selesai, Ruyan Wuji langsung bangkit, dan mengeluarkan jurus telapak tangan ilusi darah. Dan setelah itu 9 telapak tangan ilusi besar melesat ke arah Tanyun dengan cepat. Dan tiba-tiba, telapak tangan berwarna darah dengan ukuran 10 kaki muncul di depannya dan menamparnya dengan keras ke arah Tanyun. Segera setelah itu, yang kedua, yang ketiga, telapak tangan hantu ke-9 datang ke arah Tan Yun satu demi satu. Pada saat yang sama, Tan Yun terkunci dengan kuat. Sekarang Ruyan Chen telah menggunakan jiwa janin binatang, meningkatkan kekuatannya 30 kali lipat. Dan setelah berevolusi menjadi tubuh suci jiwa darah, kekuatannya menjadi 30 kali lipat. Dan pada saat ini, di bawah berkah dari jiwa janin binatang dan tubuh suci jiwa darah, telapak tangan iblis darah yang dia lempar, kekuatan masing-masing telapak tangan, menjadi 90 kali menakutkan. Dan pada saat yang sama, Tan Yun tampak tegas dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tan Yun menghadapi 9 telapak tangan iblis darah yang tak terhindarkan, dan tiba-tiba, lapisan tebal kekuatan spiritual emas muncul di tubuh Tanyun seperti baju besi emas yang melekat pada tubuhnya. Lalu Tanyun naik ke langit dengan tubuh yang kuat yang sebanding dengan senjata spiritual terbaik, dan langsung menabrak telapak tangan iblis darah. Melihat adegan ini, tidak hanya para murid di puncak yang terkejut, tetapi juga Zugeyu, Ruyan Wuji, Tantai Xuanzong, dan para tetua dan kepala dari 3 sekte kuno pun juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Tanyun akan langsung mengahadi telapak tangan iblis itu dengan tubuhnya. Mereka semua berpikir setelah Tanyun menabrakkan dirinya, Tanyun akan langsung mati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat hati semua orang berubah menjadi ganas. Pecahkan untukku, ucap dari Tanyun tiba-tiba berteriak. Tan Yun dengan kasar mengalahkan telapak tangan iblis darah, dan langsung mengalahkan yang kedua, ketiga, dan sampai yang ketujuh kini sudah dikalahkan oleh Tan Yun. Dan pada saat ini armor spiritual Tan Yun telah rusak dan menjadi ketiadaan. Tetapi pada saat ini, telapak tangan iblis darah ketujuh, yang mengandung 90 kali kekuatan Ruyan Chen, menghantam Tan Yun dengan keras. Tan Yun terkejut. Pakaian di tubuhnya pecah. Dan darah menyembur keluar dari mulut Tan Yun. Lalu setelah itu suara sedih singa naga emas terdengar di telinganya. Dan Tan Yun kemudian berkata, pria besar cepat masuk ke tas binatang roh. Dan jangan khawatir tentang aku. Aku hari ini ingin menghancurkan dia dengan tanganmu sendiri. Ucap dari Tan Yun. Lalu saat singa naga emas masuk ke tas binatang roh, telapak tangan hantu berdarah ke-8 tiba-tiba mengenai Tan Yun. Lalu setelah itu, 3 semburan darah menyembur keluar dari mulut Tan Yun. Kini Tan Yun merasa organ-organ dalamnya seperti bergeser, dan gumpalan darah keluar dari telinga dan hidungnya. Lalu pada saat ini Tan Yun mengeluarkan kekuatan jiwa janin emasnya ke tangannya. Dan kemudian tangan-tangan Tan Yun diselimuti dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat, dan kini Tan Yun bergegas ke depan untuk menghancurkan telapak tangan iblis yang ke-9. Dan setelah beberapa saat Tan Yun langsung menahan telapak tangan iblis dengan tangannya, dan dalam sekejap tiba-tiba telapak tangan iblis pun hancur oleh Tan Yun. Dan kini Tan Yun pun terluka setelah menahan telapak tangan iblis ke-9. Tubuh Tan Yun kini dipenuhi dengan darah. Tetapi Tan Yun tidak hanya diam saja. Tan Yun langsung menggunakan langkah ilahi Hongmengnya dan bergegas pergi ke arah Ruyan Chen. Dan segera Tan Yun mencekik leher Ruyan Chen dengan tangan kanannya yang penuh darah. Lalu setelah itu, Ruyan Chen tiba-tiba berkata,
Aku akui bahwa kamu sangat kuat. Tetapi jika kamu ingin membunuhku, kamu masih tidak bisa melakukannya, ucap dari Ru Yanchen. Ru Yanchen kini telah lama kehilangan tangan kanannya. Jadi Ru Yanchen menggunakan tangan kirinya untuk memegang pedang harta karun tingkat rendah dan langsung menusukkan ke arah tubuh Tanyun. Tetapi pada saat pedang itu akan mengenai Tanyun, Tanyun langsung mengeluarkan api hongmengnya, dan pikir Tanyun, api hongmeng cukup untuk membakar harta karun tingkat tinggi. Dan kini pada saat ujung pedang menusuk ke telapak tangan kanan Tanyun, pedang itu tiba-tiba menghilang menjadi abu. Dan segera, sebelum semua orang menyadarinya, Tanyun menarik api hongmengnya kembali. Ru Yanchen dan semua orang pun terkejut melihat ini. Mereka semua mengira bahwa Tanyun telah menghancurkan pedang harta karun tingkat rendah hanya dengan tangan kosongnya. Dan pada saat ini Ru Yanchen berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Pedang terbangku adalah harta karun tingkat rendah. Ucap dari Ru Yanchen dengan panik. Dan pada saat yang sama Tanyun langsung menggunakan langkah ilahi Hongmeng lagi. Dan dengan sekejap mata Tanyun langsung mencekik Ru Yanchen kembali. Dan mengunci lengan kirinya ke belakang punggung Ru Yanchen. Lalu setelah itu, karena Tanyun mengingat kejadian sebelumnya yang telah dilakukan Sekte Abadi-Abadi, Tanyun langsung memutuskan lengan kiri Ru Yanchen dengan paksa. Dan pada saat yang sama Ru Yanchen berteriak kesakitan dan tangan kirinya terpisah dari tubuhnya. Lalu setelah itu, para murid Sekte Abadi-Abadi berteriak dengan keras. Tanyun, kau bajingan. Lepaskan tuan muda kita. Lepaskan tuan muda kita. Ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi. Lalu pada saat yang sama Master Sekte Ruyan Wuji pun melesat ke depan Tanyun dan berkata, Tanyun, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan sakiti anakku. Ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu, Tantai Xuanzong menghilang begitu saja, dan langsung berdiri di depan Tanyun, melindungi Tanyun di belakangnya, dan berteriak dengan marah. Ini adalah pertarungan antara Tanyun dan Ru Yanchen. Kamu Ru Yan Wuji tidak bisa menghentikan mereka apalagi di depan semua orang, ucap dari Tantai Xuanzong. Dan pada saat ini, Tanyun mengeluarkan pedang terbangnya, dan kemudian membawa Ru Yanchen ke langit, dan tampaknya kini hidup Ru Yanchen benar-benar bisa direnggut kapan saja oleh Tanyun. Ayah, selamatkan, selamatkan aku, ucap dari Ru Yanchen putus asa. Cener, jangan khawatir, ayah akan menyelamatkanmu. Ru Yan Wuji menangis, menatap Tantai Xuanzong, dengan cemas berkata, Tuan Sekte Tantai, Tuan Sekte ini berjanji kepadamu bahwa kompetisi 4 seni besok akan dilakukan seperti biasa. Kamu biarkan Tanyun melepaskan anakku. Cepat, saya mohon. Dia adalah anak lelaki satu-satunya. Saudara Tantai, tolong. Ucap dari Ruyan Wuji memohon. Master Sekte Ruyan, kompetisi 4 seni hari ini berjalan seperti biasa. Lalu bagaimana setelah itu? Ucap dari Tantai Xuanzong berkata dengan dingin. Saudara Tantai, aku bersumpah bahwa meskipun aku adalah raja, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan masalah ini. Jika kamu tidak percaya kepadaku, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Tetapi saya katakan, jika anak saya meninggal hari ini, Anda dan semua orang Sekte Huangfu Shengzong jangan berpikir bisa meninggalkan Sekte Abadiku hidup-hidup, ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar ini, Tantai Xuanzong terdiam. Dan pada saat ini, Tanyun berkata, Tuan Sekte, tolong lindungi murid ini. Dan murid ini akan datang dan berbicara baik dengan Tuan Sekte Ruyan, ucap dari Tanyun. Ya, baiklah, tetapi Tanyun, ingatlah kamu tidak boleh membunuh Ru Yanchen saat ini. Jika tidak kita akan dikepung hari ini ucap dari Tantai Xuanzong, melalui pikirannya. Setelah mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening dan mengangguk menunjukkan bahwa dia sudah paham.
Tan Yun, apa yang kamu inginkan? Cepat katakan, ucap dari Ruyan Wuji meraung. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.